warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Ratnajita dari kelas pendidikan Bahasa Arab 4C. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan kedudukan dalam metode gramatikal terjemah. Baik teman-teman, untuk itu di sini saya akan menjelaskan materi-materi tersebut. Latar belakang gramatikal terjemah bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang penting untuk dipelajari terutama bagi pelajar atau mahasiswa yang mengambil fokus pendidikan pada jurusan bahasa Arab. Dan para santri, baik yang berada dalam pesantren modern maupun pesantren salaf. Dalam perkembangannya dalam dunia pendidikan, bahasa Arab mulai dipelajari dan diajarkan dalam berbagai metode. Salah satunya adalah melalui metode gramatika dan terjemah, yang menitik beratkan pada penguasaan ilmu nahwu dan keterampilan menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab. Nah, itu penjelasan dari latar belakang gramatikal terjemah. Selanjutnya yaitu menjelaskan landasan teori gramatikal terjemah. Landasan teori gramatikal terjemah. Metode gramatika terjemah ini memiliki beberapa nama lain. Sebagai pakar mengatakan bahwa metode ini dinamakan metode klasik, yaitu at-thariqah al-qadimah. Dan sebagian lain menamakan metode tradisional. Metode ini memfokuskan kajian terhadap teks bahasa dan informasi yang mengacu pada eksplanasi gramatika, kosakata, serta menampilkan praktik fungsi bahasa, format dialog, dan problematika kehidupan. Metode gramatika ini mengatur sistem yang menunjukkan hubungan antara bunyi dan makna atau kaidah-kaidah pemakaian suatu bahasa, dengan menyajikan bahan pelajaran dengan jalan menghafal aturan-aturan atau berbagai kaidah kata asing. Nah, itu penjelasan landasan teori gramatika terjemah. Selanjutnya yaitu karakteristik gramatikal terjemah. Karakteristik gramatikal terjemah memiliki 12 poin. Yang pertama, tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca karya sastra dalam bahasa target atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. Yang ketiga, yaitu basis pembelajaran adalah penghafalan kaidah kata, bahasa, dan kosakata. Kemudian penerjemahan harfiah dan bahasa target ke bahasa pelajar dan sebaliknya. Yang keempat yaitu bahasa ibu. Pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu peran guru aktif sebagai penyaji materi, sedangkan peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Yang keenam yaitu para siswa mempelajari kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa dan daftar kosakata dwibahasa yang berkaitan atas dengan bahan bacaan pada pelajar yang bersangkutan. Kemudian dipelajari secara deduktif dengan bantuan penjelasan-penjelasan yang panjang serta terperinci. Segala kaidah dipelajari dengan
pengecualian, dan ketidakbiasaan dijelaskan dengan istilah-istilah gramatikal atau ketatabahasaan. Yang kedelapan yaitu pemahaman akan kaidah-kaidah dan bahan baca pun diuji melalui terjemahan. Para siswa dikatakan telah dapat mempelajari bahasa tersebut jika mereka mampu menerjemahkan paragraf-paragraf atau bagian-bagian prosa dengan baik. Yang kesembilan yaitu bahasa asli atau bahasa ibu dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengalihkan bahasa sasaran ke bahasa ibu dan sebaliknya dengan menggunakan kamus jika diperlukan. Yang ke-10 yaitu kesempatan untuk praktek atau latihan menyimak dan berbicara selama penggunaan metode ini, karena lebih memusatkan perhatian pada latihan-latihan membaca dan terjemahan. Ke-11 yaitu ada kegiatan disiplin mental dan pengembangan intelektual dalam belajar bahasa dengan banyak penghafalan dan memahami fakta-fakta. Yang ke-12 yaitu unit yang mendasar ialah kalimat. Perhatian anak lebih banyak dicurahkan kepada kalimat, sebab kebanyakan waktu para pelajar dihabiskan oleh aktivitas terjemahan kalimat-kalimat terpisah. Nah, itu penjelasan karakteristik yang memiliki 12 poin tersebut. Tujuan metode gramatika terjemah adalah agar para peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu juga peserta didik mampu mengungkap ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Peran guru adalah sekunder. Guru menguasai situasi kelas dengan teliti dan cermat. Tugasnya mengajar buku pelajaran dengan menjelaskan isinya dengan sangat rinci dan detail. Kemudian menjelaskannya ke dalam bahasa ibu dan tidak memiliki peran dalam memilih buku atau menghapus dan menambahkan topik. Kemudian guru juga tidak mengubah metode belajarnya dan memodifikasikannya. Peran siswa adalah memenuhi segala perintah guru dan peraturan lembaga yang tidak bertentangan dengan norma apapun. Peran siswa adalah memenuhi segala perintah guru dan peraturan lembaga yang tidak bertentangan dengan norma apapun. Sedangkan peran bahan ajar terbagi menjadi dua dalam satu kurikulum, yaitu satu kaidah-kaidah gramatika dan kedua yaitu untuk bacaan. Penyimpangan keduanya tidak diperbolehkan. Nah, itu penjelasan dari peran guru, peran siswa, dan peran bahan. Dan untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari kedudukan dalam metode gramatika terjemah. Peran kedudukan materi gramatikal terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab. Peran gramatikal pembelajaran terjemah, materi itu harus disusun dan disajikan sebagai pendukung usaha. Peningkatan kemahiran berbahasa dalam tindak komunikasi yang nyata. Materi ditempatkan sebagai bagian yang memiliki andil besar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dalam pembelajaran bahasa komunikatif materi itu berfungsi mencapai tujuan dalam pembelajaran itu merupakan peran yang sangat penting dalam kedudukan gramatikal terjemah.
Mungkin itu saja penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang-kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.